Assalamualaikum, kembali kepadaku part 2 Journey to Isekai Nafisa Mahdia di India. Wih, hilang dia. Kita lihat. Nah, ini dia. Konon anak-anak yang bermain peta umpet di stasiun itu akan mengalami hal-hal aneh. Misalnya kayak itu, bla 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 ya, baca sendiri. Capek ngomong. Sebetulnya sejak komplek perumahan dibangun, jangankan bermain peta umpet, memasuki kawasan stasiun saja merupakan hal yang tabu. Kabarnya stasiun tua bergaya bangunan masa penjajahan Belanda itu bla 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 bla. Pokoknya gitulah. Ini capek ngomong dari tadi. Jangan lihat aja lah. Dah. Tuh yang sendiri capek. Isekai yaitu fenomena masuk ke dunia dalam kamus Wibu. Dah pokoknya Wibu nggak tahu. Isekai sendiri genre bla 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 bla, yang bla 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 bla. Nah gitulah ya, maaf ya, capek ngomong. Pokoknya, jadi kalian mau mulai permainan atau tidak? Tanya Rene dingin. Iya, ayo kita mulai, kata Aiden sambil menangkis tangan iseng Theo yang berusaha menjita kepalanya kembali. Kalau gitu, kita tentukan siapa yang jaga bla bla bla. Pimpa bla bla bla, maaf ya bla bla terus. Aku mulai, nah terus dihitung. Aiden sudah melesat cari tempat persembunyian. Rene juga, Theo yang ragu terus. Karena apa namanya? Dia dan teman-temannya yang sedang melanggar larangan yang sudah ada sejak dulu. Apa dia baik-baik saja? 45, suara Kezia bergema. Tersentak sudah tanggung rasa segengsi pulang. Nanti disoraki penakut, pengecut. Theo paling tidak suka diajak atau diremehkan. Sekeliling lapangan merendah yang dapat digunakan untuk usaha lalu berlari. 6, 7, 8. Kerja terus berhitung. Aiden bersembunyi di balik semak-semak berdangkak serendah mungkin. Matanya mengawasi Kezia yang masih berhitung dan Theo yang masuk. 9, 10, siap nggak siap? Aku mulai. Kezia menurunkan telapak tangan dari wajah, membuka mata lalu menengok sekeliling. Kezia terperangah saat melihat Rene sedang berlari menuju stasiun. Apa dia belum menemukan tempat bersama? Mengapa dia berani memasuki stasiun terlarang? Rene, kamu nekat! Seru Kezia. Alih-alih menepuk Rene untuk menggugurkannya dari permainan, Kezia malah berlari mengikuti Rene. Ada aura aneh, tidak baik lah gitu pokok intinya. Kalau mau lebih lanjut ya baca dan beli sendiri ya. Sementara itu dari balik tempat persembunyiannya, Aiden memperhatikan Kezia yang menjarainya. Setelah Kezia masuk ke stasiun, Aiden bergegas keluar dari persembunyian dan menentukan di tempat jaga. Serunya. Theo menyusul keluar dari balik pohon besar. 10 menit berlalu. Matahari sudah bertengger di ujung ufuk menanti saat untuk bertukar posisi dengan bulan. Merah dan biru gelap mencampur diaduk di kanvas langit. Aiden dan Theo mulai gelisah. Kezia maupun Rene tak kunjung kembali. Apa yang kita masuk untuk mencari mereka? Itu berisiko, Dan. Tapi bagaimana dengan Kezia dan Rene? Ditarik napas dalam lalu, Kezia, Rene, kalian di mana? Sunyi. Suara Aiden hanya bergema di halaman stasiun tanpa balasan. Sudahlah, kita harus pulang. Sudah hampir maghrib, kata Theo. Terus bagaimana? Nanti kita dimarahi orang tua mereka, ujar Aiden. Apa boleh buat? Kita harus pulang dan menanggung risiko. Salahmu sih menyetujui ajakan Rene untuk bermain ke sini. Theo mengambil langkah keluar dari lapangan stasiun. Mau tak mau,
Aiden mengikuti Theo. Maaf ya. Kezia berlari menyusul Rene ke dalam stasiun. Dia berhenti ketika sampai di peron dan memandang rel. Ternyata desas-desus itu benar adanya. Masih ada satu lokomotif kuno yang berdiri tegap di rel kereta. Lokomotif itu terlihat tua dan kotor. Tidak hanya itu, lokomotif tersebut seperti mengeluarkan hawa aneh. "Rene!" teriak Kezia. Kezia memandang ke dalam lokomotif itu. Salah satu pintu masuk lokomotif dalam keadaan terbuka. Kezia dicekam merasa takut, namun dia berasa tanggung jawab apabila terjadi sesuatu terhadap Rene. Selain itu, ada perasaan lain yang muncul di benak Kezia, rasa penasaran. Di dalam lokomotif tua ini, apa betul ada pembawanya ke dunia lain? Pong! Fluid lokomotif berbunyi. Lokomotif mulai bergerak dan suara bisingnya. Rodanya bergerak, piston digerakkan oleh tenaga uap. Dengan fluidnya pun gitulah intinya. Kezia mematung. Suara pengumuman keberangkatan kereta dalam bahasa asing terdengar. Entah bahasa apa, Kezia menebak bahasa itu adalah bahasa Belanda. Lokomotif mulai meninggalkan peron. Kezia tersadar dia harus membuat pilihan dalam waktu singkat, ikut atau keluar dari stasiun. Kezia menggeleng, dia harus menemani Rene. Titik-titik terakhir tatkala gerbong kereta hampir meninggalkan peron, Kezia melompat masuk ke pintu salah satu gerbong tersebut. Dia terhuyung oleh sentakan kencang lalu menabrak Rene tanpa sengaja. Pong! Peluit lokomotif berbunyi sekali lagi. Nah, itu pokoknya ini siapa tadi? Kezia. Dia masuk ke sini intinya dia. Udah gerak, baru dikejar. Nah, kalau yang ini kalian beli ya, The First Page of the Journey, atau kapan-kapan ku bacain ya. Kalau sabar, kalau nggak sabar, beli aja di Gramedia.